Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi qada'ik wa tarda bi taqna'u bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilaihi yarjul amru kullu ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Faslun fi huquqiz zawj. Qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Sampai pembahasan kita di dalam kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah di dalam fasal Huququz Zawj, kewajiban yang wajib dijalankan oleh istri kepada suaminya. Atau kewajiban suami yang harus ia jalankan dan tunaikan kepada istrinya. Di dalam ayat ini Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami atau lelaki qawwamun, pengatur, pengurus, pembina, pendidik 'alan nisa atas seorang perempuan atau istri. Artinya Allah bebankan tanggung jawab dan kemampuan bagi laki-laki lebih besar dari perempuan. Dalam hal ini laki-laki lebih mampu, lebih kuat, lebih tangguh
dari seorang perempuan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan laki-laki untuk memimpin, mengatur dan mengurus perempuan. Dan Allah jelaskan di situ seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi di dalam kitab Irsyadul Muhtaj li Huquqil Azwaj, setelah menjadikan ayat ini sebagai syahid atau dalil dan menyebutkan sebab diturunkannya. Ya, jadi Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitabnya setelah menjelaskan tentang sebab diturunkan ayat ini dan menjadikan ayat ini sebagai syahid atau dalil, beliau mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ay yagumuna 'alaihina qiyamal wula 'ala ra'iyah. Laki-laki memiliki kewajiban pada perempuan seperti para pemimpin memiliki kewajiban kepada rakyat. Jadi hampir sama dengan presiden, tapi presiden itu versi luasnya secara keseluruhan, ya. Negeri, ya, negeri. Sedangkan suami itu bukan dusun, bukan RT, tapi rumah. Jadi dia seperti presiden tapi di rumah. Jadi itu, ya. Farrajulu yagumu bimasalihil mar'ah wat tadbir wat ta'dib wa yajtahid fi hifdhiha. Seorang laki-laki atau suami melaksanakan kemaslahatan untuk perempuan, istri. Wa tadbir mengatur, wa ta'dib mendidik, wa yajtahid fi hifdhiha dan berusaha dengan sangat menjaganya. Jelas ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu pendidik, laki-laki itu yang selalu memperhatikan dan menjaga. Siapa? Perempuan. Ya, suami selalu menjaga, merawat, mendidik, memerhatikan istrinya. Lah dengan apa Allah menjadikan laki-laki atau suami itu tugasnya mendidik, memerhatikan, menjaga? Perempuan disebutkan oleh Allah di dalam ayat tersebut bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dengan kelebihan yang Allah berikan sebagian mereka, yaitu laki-laki, ala ba'd atas sebagian. Jadi laki-laki punya keunggulan yang Allah berikan melebihi perempuan. Dengan salah satu alasan ini Allah menjadikan ia pemimpin, pengatur, pengurus, pendidik dan penjaga. Yang kedua, Allah jadikan mereka sebagai pemimpin, alasannya apa? Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka infakkan. Artinya yang laki-laki atau suami infakkan min amwalihim, daripada hartanya. Jadi ada sedikit benarnya yang diungkapkan
oleh sebagian perempuan. Uangnya suami, uangnya istri, uangnya istri, uangnya istri. Itu ada sedikit benernya. Ya, kenapa? Karena memang ada kewajiban suami itu menafkahi istri. Berarti apa yang dihasilkan suami dari pekerjaannya, dari usahanya, dari bisnisnya atau apapun, maka sebagiannya itu wajib diberikan oleh suami kepada istri. Ya, tapi bukan berbentuk uang. Ya, bukan berbentuk uang. Nah, kewajibannya apa? Dari hartanya suami untuk istri, memberikan kepada mereka makanan. Nah, beras, lauk pauk, kemudian pakaian itu juga bukan setiap bulan atau bukan 2 bulan sekali. Pakaian itu wajib memberikan per musim. Nah, per musim. Nah, tergantung. Nah, kalau di Indonesia kan 2 musim, ya 2 kali. Itu kewajibannya ya. Kewajibannya kita akan bahas kewajibannya ini. Nah, kita bahas kewajibannya. Lah, sedangkan tidak ada tuntutan itu dari Allah kepada para perempuan, sekalipun mereka kaya raya. Tidak ada kewajiban ya. Istri punya penghasilan, nggak ada dari hartanya istri itu sebagian milik suaminya, nggak ada. Ya, tidak ada. Bahkan istri itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seperti fitrah, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah jika suaminya tidak mampu memberikan atau mengeluarkan. Suaminya nggak mampu mengeluarkan, nggak wajib istri tadi itu, walaupun istrinya punya uang miliatan untuk zakat. Hebat tak? Walaupun punya miliatan, tidak wajib kemudian beli beras 3 kilo untuk dikeluarkan zakat. Enggak. Ya. Kenapa? Itu tanggung jawab yang Allah berikan kepada suami. Ketika suami tidak mampu, maka tidak tanggung jawab itu kemudian berpindah atau diberikan kepada istrinya. Enggak. Ya sudah, tidak wajib istrinya. Nah, tapi sunnah istri itu mengeluarkan zakat dari hartanya. Nah, ketika suami tidak bisa mengeluarkan zakat untuknya, itu pun dianjurkan tetap dengan izin suami. Jadi 2 alasan. Ya, 2 alasan. Dengan 2 alasan ini Allah Subhanahu wa taala membebankan tanggung jawab yang besar kepada suami untuk istri-istrinya. Yang pertama disebutkan di situ wahbi. Ya, pemberian Allah murni, bukan dari suaminya, bukan dari dirinya. Yang kedua adalah kasbi, hasil usaha daripada si suami. Nah, pemberian yang langsung dari Allah itu bima faddalallahu ala ba'dhum ala ba'd. Kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki yang tidak diberikan oleh Allah kepada perempuan. Itu langsung Allah yang mengatur sudah. Ya. Jadi bukan dari usahanya si suami. Allah yang mengatur kelebihan apa yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki tidak diberikan kepada perempuan di sebab itu. Lah di antaranya pemberian itu apa? Pemberian itu suami tidak pakai perasaan. Ya, suami tidak pakai perasaan atau laki-laki tidak menggunakan perasaan, sedangkan perempuan menggunakan perasaan. Ya. Lah dalam memimpin kalau menggunakan perasaan kurang maksimal, ya, atau bahkan tidak mampu berjalan dengan baik, dengan bagus kalau menggunakan perasaan. Nah, makanya ya, di situ Allah berikan kepada
laki-laki. Kenapa? Laki-laki dalam menjalankan itu tidak menggunakan perasaan, tapi menggunakan akal pikirnya, ya, pengalaman dan pengetahuannya. Ya, kalau menggunakan perasaan itu contohnya gini, misalnya ada orang butuh, tapi karena sudah tersakiti perasaannya, moh jarno megel hati, ngelarak hati. Ini karena menggunakan perasaan. Ya. Tapi kalau laki-laki enggak. Misalnya kalau orang itu membutuhkan, ya, dan dia mampu membantunya, maka dia akan bantu. Loh, pernah menyakiti ini, itu diabaikan sama dia. Kenapa? Keadaannya beda. Ya. Kenapa nggak menggunakan perasaan? Kalau menggunakan perasaan, enggak. Wah, keadaannya mau beda mau sama tetap enggak. Ya. Nah, ini wahbi, pemberian dari Allah, bukan dari usaha atau upayanya si suami atau laki-laki itu sendiri. Yang kedua kasbi. Kasbi itu ya, dari hasil usaha. Nah, itu nyari nafkah, ya, nyari nafkah, keluar dari rumah nyari nafkah, bekerja. Nah, karena itu kewajiban perempuan diperintahkan untuk anggrem di rumah, suami diperintahkan untuk terus keluar, ya, baik itu nyari ilmu ataupun nyari nafkah dan lain-lain sebagainya. Nyari ilmu untuk apa? Untuk mengajarkan kepada istrinya. Bekerja untuk apa? Untuk memberikan sebagai bentuk tanggung jawab ia kepada istrinya. Kemudian jihad juga gitu. Nggak ada kewajibannya perempuan. Jihad kewajibannya laki. Nah ini apa? Dari usaha. Ya, dari usaha. Lah disebutkan dalam sarahnya ini, apa pemberian yang Allah berikan, ya, kepada laki-laki yang tidak Allah berikan kepada perempuan? Disebutkan itu, anallaha faddala rijal ala nisa bi umurin. Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan dengan berbagai macam atau berbagai urusan. Minha, di antaranya ziyadatul akli wad din, lebih cerdas dan lebih komplit sempurna dalam menjalankan agama. Kita nggak ngomong sebagian loh ya, sebagian perempuan itu lebih cerdas dari laki-laki. Tapi umumnya laki-laki lebih cerdas dari perempuan. Itu pemberian dari Allah, bukan kata-kata dari ini. Ulama yang mengatakan ziyadatul adl. Seperti itulah yang disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa perempuan itu katanya Rasulullah apa? Naqisatu aklin wadin. Dalam agama laki-laki lebih sempurna. Lebih sempurna. Tidak ada kata libur dalam menjalankan puasa atau sholat. Nggak ada libur dalam satu bulan sekali, 2 kali, nggak ada libur laki-laki, baik puasa ataupun sholatnya. Sedangkan perempuan dalam satu bulan ada libur sholatnya atau puasanya. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang bahkan lebih daripada itu. Libur sholatnya, libur puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa husnul tadbir, dalam mengatur lebih baik. Laki-laki dalam mengatur lebih baik. Karena laki-laki itu bisa menahan apa yang diinginkan dengan apa yang dimiliki. Tapi kalau perempuan biasanya itu tidak mampu menahan apa yang diinginkan, sekalipun ketika ia tidak memiliki.
Kalau saya perhatikan, yang banyak utang itu perempuan. Bener ya? Hah? Utang untuk perabotan rumah. Ya, karena kepingin punya mixer model ini atau Magicom model ini atau semisalnya lah. Utang. Atau kepingin sesuatu yang suaminya mungkin nggak bisa memberi, tapi keinginannya kuat sekalipun nggak mampu. Itu. Tapi kalau laki-laki tidak punya keinginan, tapi ketika nggak mampu dia bisa nahan. Atau ketika mampu membeli tapi ada yang lebih penting daripada apa yang diinginkan, itu masih bisa mending. Nah itu wa husnul tadbir. Yang ketiga, wa mazidul quwa fil a'mal wa ta'at wa iqamati sya'air. Lebih kuat di dalam pekerjaan. Ya, lebih kuat dalam pekerjaan, dalam ketaatan. Nah, kalau dijak sholat banyak rakaat, itu laki-laki lebih mampu, lebih kuat daripada perempuan. Waduh, cukup seluruh telu cukup akeh. Kalau laki-laki lebih kuat. Atau misalnya diajak puasa, nah, diajak puasa, entah itu puasa Daud atau puasa Senin Kemis plus Ayyamul Bid dan Ayyamus Sud dan semisalnya, mungkin yang lebih kuat laki-laki. Ya, di dalam ketaatan. Wa iqamati sya'air, dan yang menjalankan untuk mensyiarkan simbol-simbol agama itu laki-laki. Takbir hari raya yang disunahkan untuk mengeraskan suara laki-laki. Azan laki-laki. Ya. Berdakwah di panggung-panggung itu laki-laki. Ya. Wal wilayah wasyahada, dalam menjadi wali pernikahan nggak ada wali perempuan, walinya adalah laki, bapaknya. Kalau nggak bapaknya ya hakim. Ya. Hakimnya pun itu laki. Saksinya juga gitu, saksinya harus laki. Nah, kalaupun saksi perempuan di dalam selain pernikahan, itu pun nggak cukup satu, minimal 2. Wa wujubul jihad wal jum'ah, kewajibannya jihad itu bagi laki-laki, kewajibannya hadir jumatan itu bagi laki-laki. Wa ziyadatin nasib fil mirath, dan lebih banyak di dalam menerima harta warisan. Ya, 2 perempuan itu seperti 1 laki-laki, jadi mendapatkan lebih banyak daripada 2 perempuan dalam warisan. Wa ilail intisab, dan anak itu dinasabkan kepada bapaknya bukan ibunya. Wa huna wajaba an nubayyina amran muhim. Nah, disinilah kita wajib menerangkan perkara yang penting. Apa itu? Anna laisa fi dzalika tankis fi haqqil mar'ah. Ini semuanya bukan berarti menjatuhkan marwah atau martabat perempuan, bukan. Ya. Seperti yang diyakini orang-orang bodoh. Ya, disebutkan, diterangkan seperti ini, dianggap bahwa ini adalah menghina perempuan atau menjatuhkan martabat perempuan. Enggak. Ya. Memang ini real yang Allah program sudah. Laki-laki punya kelebihan ini dari Allah, perempuan tidak memilikinya. Itu Allah yang program. Lah kalau kita ngomong, wah ini berarti kita menyalahi Allah, menyalahkan Allah berarti. Yang program itu Allah kok. Ya. Seperti contoh gini, mobil atau motor, satu produk mengeluarkan 2 mobil atau 2 motor.
yang ini keluar tahun 2025, yang ini keluar tahun 2026. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Siapa yang membuat kelebihan dan kekurangan? Pabrik. Ya. Yang program. Ini kasih kelebihan ini kasih kekurangan ini. Seperti itulah Allah kepada dua jenis makhluknya, manusia ya, dari laki dan perempuan. Allah beri kelebihan laki-laki dalam ini, perempuan tidak memilikinya ya. Bal huwa kifayah lil mar'ah. Itu adalah menjadi tanda kecukupan bagi perempuan. Jadi kalau kita perhatikan, perempuan itu dalam beberapa hal itu diinginkan dalam Islam menjadi seperti ratu. Nggak perlu melukai dirinya berjihad, nggak perlu ya, keluar sampai panas-panasan untuk nyari nafkah, atau nggak perlu ya, mengeraskan suaranya ya, takbir ataupun adzan dan sebagainya ya. Bahkan Islam itu memberikan sesuatu ya kepada perempuan yang bahkan tidak mampu dilakukan laki-laki ya, yang tidak mampu dilakukan laki-laki. Seperti apa? Merawat anak. Wong lanang nggak mampu ya, merawat anak. Orang laki nggak mampu. Wong lanang ini sengudang gitu, seneng udang ya, kon ngerawat, ngadusi, ngei mangan, nyewoi dan yang lain sebagainya, nggak mampu. Kalau sesekali ya mungkin, tapi kalau bendino nggak mungkin mampu ya. Membersihkan rumah nggak mungkin mampu seperti perempuan ya. Nyapu, ngepel, bersihkan kolong-kolong di rumahnya. Loh, ini yang kelebihan yang Allah berikan pada perempuan, tapi tidak diberikan oleh Allah kepada laki-laki. Makanya sekali lagi, apa yang disebutkan tadi itu bukan menjatuhkan marwah perempuan atau harga diri perempuan, tidak ya. Bahkan terkadang ada satu perempuan lebih cerdas dari 1000 laki-laki dalam apa? Dalam menggunakan akalnya ya. Ada seorang perempuan yang lebih cerdas dari 1000, bukan satu laki-laki, dari 1000 laki-laki dalam menggunakan akalnya ya. Walaupun pada umumnya kan tidak ya. Itu yang pertama dari kelebihan yang Allah berikan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Sebab yang kedua adalah dengan apa yang mereka infakkan, yaitu para suami infakkan daripada hartanya kepada istrinya. Pertama, harus mengeluarkan mahar ya. Kemudian mengeluarkan nafkah ya, mengeluarkan nafkah ya, bisa babi ma akhraju fi nikahihin min amwalihim. Karena ada kewajiban seorang suami itu kalau mau menikah ya mereka harus mengeluarkan sebagian daripada hartanya. Untuk apa? Pertama untuk mahar, kemudian berikutnya untuk nafkah. Nah, karena itu Allah jadikan laki-laki adalah qawwamuna 'alan nisa. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Barangkali ada pertanyaan. Di atas botol masih ada.